Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna 'an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta sikap-sikap mereka. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah, itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Allah mengurangi laknat mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Ayat ini kalau mau disambungkan dengan ayat sebelumnya juga bisa. Artinya bentuk pengingkaran mereka kalau ayat sebelumnya kan ketidakberimanan mereka kepada Allah, ya, kemaksiatan orang-orang terdahulu kan kepada Allah. Mungkin ini salah satu contohnya kalau mau disambungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu apa? Menuhankan, memilih sesuatu ini seperti ini, menuhankan, menjadikan Uzair anak Allah. Tidak ada informasi dari Allah terkait dengan ini. Nah, itu ya. Memilih-milih informasi dari Allah dan membuat-buatnya sendiri. Ya seperti itu ya. Masuk ke sini yaitu perkataan orang-orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Uzair ini siapa? Kira-kira posisinya di mana? Sejarahnya di mana kira-kira? Ya, singkat saja, Nabi Adam, saudara Nabi Ibrahim,
Ishak. Terus sini Rasulullah. Di sini, nah ini sampai Nabi Isa. Di sini sampai Rasulullah. Kira-kira Uzair ini di mana? Kalau sih nggak mungkin ya, karena di sini nggak ada Nabi. Di mana ini? Di mana? Hah? Belum bisa. Setelah siapa? Setelah dia kayak di sini. Di mana kira-kira? Pertanyaan sederhana, Nabi Uzair itu nabinya orang Bani Israel atau bukan? Bani Israel. Di Bani Israel berarti muncul setelah Nabi Ishak. Iya Nabi Ishak. Ishak kan nama lainnya kan Israel, ya kan? Sini setelah ini, nah di antara ini kan panjang di antara ini. Berapa potong tengahnya Nabi Musa. Di atasnya atau di bawahnya? Setelahnya. Kemungkinan besar memang setelah sini. Nabi Uzair itu mungkin muncul lagi kisahnya sekarang. Nabi Uzair itu malah setelah ya mungkin antara periode setelah Nabi Sulaiman. Di antara itu bapaknya Nabi Sulaiman itu Nabi Daud ya. Daud, Sulaiman, terus, nah mungkin itu. Karena kemudian terpecah belah, ada karuan kan, Bani Israel kan, perang saudara, semeninggal Nabi Sulaiman. Kisahnya seperti apa? Nabi Uzair ini menarik. Salah satu kisah menariknya adalah beliau juga tertidur lama. Jadi di dalam kisah Al-Quran itu tidak hanya Ashabul Kahfi saja yang ada di surat Kahfi itu yang tidur selama 300 plus 9 tahun. Ini juga tertidur lama selama 100 tahun. Pak Wanto ya. Datanya Pak Wanto lebih banyak berarti. Kurang lebih 100 tahun. Ketika apa? Ketika periodenya ya, di sejarah saya harus nggak lupa ya, lupa ingat. Seorang pemuda Uzair ini, yang mana ini? Coba saya merangkai juga. Tertidur ketika melihat reruntuhan kota, atau seperti itu. Reruntuhan kota, tertidur. Kenapa ditidurkan? Karena si pemuda ini melihat kalau misalkan kotanya seperti ini, mungkinkah orang-orang itu akan dibangkitkan, ataukah mungkin kota ini akan tumbuh kembali, sedangkan luar biasa kehancurannya. Ya mungkin kita lihat di Palu itu Petobo itu, atas jadi bawah kan, gulung gini kan, seperti itu. Tidak mungkin. Kalau kejadiannya seperti rasanya tidak mungkin akan tumbuh kota kembali, ini kan. Nah, kemudian situ ditidurkan atau seakan-akan beliau merasa tidur itu hanya antara duhur dan asar. Jadi seperti itu saja. Coba nanti cek lagi ya. Tandanya apa? Tandanya minumannya tetap seger. Itu tandanya, minumannya tetap segar. Padahal sudah tidur selama 100 tahun. Kemudian bangun tidur, si Uzair ini kembali jalan ke desanya. Desanya sudah berubah total. Kemudian dia tanya, ya, keluarganya dia. Ingat kawan saya. Kamu dia ingat? Mulai nyambung lagi ya, nyambung lagi ya. Iya, pernah ya. Pulang Ustaz, tanya kok sudah berubah semua. Ini rumah saya ini, ya kan? Loh kamu siapa? Ya kan?
Ya, saya Uzair katanya. Kamu jangan ngaku-ngaku. Uzair itu adalah sebuah legenda. Nah, dahulu katanya ada seorang pemuda yang hilang. Pemuda orang kaya, bangsawan dan terpandang. Diserimutin kayak. Nah, ya kan, hilang sudah. Dia itu pergi terus ngilang. Ya kan, datang. Lah kamu kok datang-datang mengaku sebagai anak orang tersebut, anak keluarga tersebut. Ini saya diskusi, orang-orang kota datang, ditunjuklah seorang wanita tua. Ini kisah memang Israiliyat ya, di Quran tidak ada, dengan Israiliyat. Karena tidak mengandung apa-apa, hanya kisah saja, ya kan, kita boleh membacanya. Ya, wanita tua, mana sampai kepada wanita tua? Kitab. Nah, wanita tua ini dia yang tahu Uzair waktu hilang, ya kan? Kemudian ditanya, ini benar semua. Ya udah, kalau gitu apa yang menjadi kelebihanmu? Nah, itu. Akhirnya dengan izin Allah, wanita tadi yang buta, akhirnya bisa melihat kembali. Satu itu. Yang kedua, si wanita ini penduduk ini ngomong, kitabnya Taurat itu hilang. Yang menyimpan tuh keluarga itu, ya kan? Karena taruh keluarga itu karena dukanya seperti itu tidak ngurusnya hilang. Yang tahu ya hanya anak yang hilang ini. Kalau kamu beneran anak yang hilang itu, tunjukkan tempatnya. Karena tunjukkan, ketemulah Taurat tersebut. Ini Allah alam ya, seperti itu. Artinya kita ambil pelajarannya apa? Uzair ini adalah orang yang spesial. Terlepas dari kisah detailnya ya, pokoknya Uzair ini adalah orang yang spesial, sehingga muncul statement seperti ini. Iya, kita terlepas dari kisahnya ya, benar apa salah wallahu alam. Tapi ketika orang-orang Yahudi ini melihat spesial, akhirnya dituhankan. Sama Nabi Isa. Nabi Isa juga spesial. Ada 4 atau 5, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit buta, menyembuhkan orang sakit lepra, menghadirkan makanan, ya kan, dari surga. Karena terus lahir tanpa bapak, spesial. Akhirnya kamu anak Tuhan. Ini seperti itu ya, sama seperti ini. Terlepas dari itu semua, latar belakang yang saya ketahui sehingga muncul pendapat orang Yahudi bahwa Uzair itu putra Allah, putra Tuhan, ya seperti itu, spesial ya. Sehingga kita tahu ternyata ada kespesialan ya. Tapi kelebihan itu ternyata dimanfaatkan berlebihan. Nah itu ya, Uzair itu putra Tuhan. Dan orang Nasrani berkata juga Isa adalah putra Tuhan. Sama saja, saling klaim karena memang keduanya itu memang orang spesial. Tapi mereka lupa bahwa Nabi Adam juga punya banyak kespesialan, ini kan, lahir tanpa bapak dan ibu. Dari beliau muncul seorang wanita, ya kan, juga banyak, ya kan. Tapi mereka tidak menuhankan, ya kan. Rasulullah juga sama, bisa membelah langit, bisa membelah apa? Bulan, nah ini seperti itu. Keluar air dari tangan, makanan nggak habis-habis, ini kan banyak, ya kan. Itulah klaim mereka. Jadi pelajaran kita sampai sini apa? Mukjizat ini terkait dengan para utusan ya. Allah itu nanti pasti akan menjelaskan bahwa sesuatu yang harus dihormati atau aturan-aturan pasti akan dijelaskan oleh Allah. Jangan membuat aturan sendiri. Ya, seperti itu. Nah, demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka.
mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Oh, ternyata mungkin tidak hanya dua orang ini, banyak juga. Contoh di sini, sampai di zamannya Rasulullah, berhala terbesar namanya Uzza, Lata, Manat, Lata dan Manat. Ini sebenarnya apa? Orang soleh juga, orang-orang soleh kan. Walaupun kalau tidak salah disenyarir satu di antara tiga ini orang soleh yang dari luar, dari Yaman atau dari Syam atau dari luar negeri, bahwa oleh seseorang ini masuk ke Mekah. Orang-orang soleh juga sama, ya kan? Itulah. Jadi mereka mengikuti pelajaran kita apa? Jangan sampai kita terjebak oleh pemikiran-pemikiran seperti ini. Hanya karena itu adalah warisan budaya yang kemudian kita tidak menyaringnya dengan ilmu yang sudah ada pada kita atau ilmu yang sudah disediakan oleh Allah, kita hanya ikut-ikutan saja. Kembali lagi poinnya, ditarik lagi bahwa kita dituntut untuk senantiasa belajar. Ya, dilaknati Allah lah mereka, sehingga bagaimana mereka sampai berakhir. Allah sampai menyampaikan seperti itu. Kok bisa? Ya kan? Sampai mereka berpaling. Artinya mereka juga punya utusan, punya kitab suci panduan. Kenapa kok sampai seperti ini? Bagaimana mereka sampai berpaling? Nah, pertanyaan itu tidak hanya kepada mereka, tapi juga kepada kita. Bagaimana kita sampai berpaling? Ini kan? Sampai terjebak dalam talbis iblis. Itu menarik itu. Kitabnya menarik itu. Begini kan ya? Itu menarik untuk dibahas. Talbis iblis itu. Nice, bagus itu. Ya ini ya sampai di sini. Jadi kebenaran toh di dalam Al-Quran sering disampaikan orang yang benar itu sedikit. Ya boleh ya? Ya kan? Nah, kebanyakan ya orang yang seperti itu. Jangan berkecil hati, tapi juga jangan bernegatif thinking juga. Ya kan? Bersuudun juga. Ya kan? Pokoknya kita bertindak sesuai dengan aturannya semampu, ya kan? Baik, sampai sini kita tahu kisahnya Uzair, kita tahu kisahnya Nabi Isa juga. Kenapa mereka sampai dituhankan? Nabi Isa di ayat 31 diperintahkan untuk sholat, iya. zakat. Terus di ayat 36 Maryam, Nabi Isa berkata, sembahlah Tuhan dan Tuhan. Nah iya. Apa sampai ayat Pak Budi belum tentu hafal itu ayatnya. Ya, luar biasa dia. Jadi kita tahu kenapa mereka sampai seperti ini. Oh ternyata ada ini, ada spesial, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi jangan heran kalau sekarang tiba-tiba ada orang dengan bisa terbang dan disembah gitu ya. Contohnya di YouTube orang India itu, kita bisa melihat semua orang apapun disembah itu. Pokoknya spesial disembah, ya kan? Nah kita jangan sampai seperti itu. Pokoknya spesial disembah. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Monggo Pak Manu. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah. 31. Loncat banyak sekali kok mantap. Semangat. Bingung yang belakang. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka juga
menuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maha suci Dia dan apa yang mereka persekutukan. Nah ini saya sebagai lagi. Mereka orang-orang Yahudi itu menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya sebagai rahib-rahibnya sebagai rahib-rahib selain Allah. Ini yang bahaya kan. Kita menghormati, tapi tidak boleh berlebihan, ya seperti itu. Dan menghormati pun itu sangat situasional, ya. Disesuaikan aja. Dan juga mereka menjadikan Rob, menjadikan Tuhan Isa Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, sudah jelas ditambahi Allah di sini keterangannya ternyata seperti yang sudah kita simpulkan tadi, ada orang-orang yang luar biasa yang disembah, yang dijadikan sesembahan selain Allah. Seperti itu ya. Kita lanjutkan aja. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah menolak, tidak menghendaki selain penyempurnaan kan cahaya agamanya, walaupun orang-orang kafir benci. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah melalui mulut atau ucapan-ucapan mereka atau informasi-informasi yang muncul dari mereka. Sekarang kalau melihat yang lainnya, jelas-jelas mengubah apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Misalkan pernikahan sama jenis itu boleh, ya Wanda ya. Kalau kita sampai saat ini kan belum boleh, tidak boleh memang. Sampai nantinya nggak boleh. Tapi ya nggak tahu lagi nanti karena perkembangan kemampuan manusia, sehingga ada orang yang menyimpulkan Al-Quran membolehkan. Ya karena tidak benerannya tadi ya kan. Ya itu makanya waspada dengan seperti itu. Dan waspada juga bagi ini bagi orangnya, kita juga harus waspada terkait dengan informasi-informasi yang masuk kepada kita. Ya, apa kita tidak kadang-kadang bergeming ya, merasa heran atau merasa was-was juga. Taat putra, taat pribadi, yai yang mendatangkan uang itu, pengganda uang. Siapa namanya? Taat pribadi itu ya. Coba kalau kita berpikir biasa sih nggak mungkin, tapi ternyata pengikutnya orang-orang luar biasa. Lalu kita kan jadi berpikir, orang pinter, profesor seperti ikut ya. Profesor bisa ikut, berarti kan luar biasa, bener nggak ya? Nah itu kan. Itu nggak berhenti di kemarin. Lanjut lagi. 1 hari apa 2 hari yang lalu saya dengar di berita ya masih ada pengganda uang. Atau dia saya bicara kan? Oh pengganda uang. Dibunuh. Ya? Dibunuh. Ya? Emang bunuh suami istri gara-gara nggak bisa menggandakan uang itu. Syarat-syarat yang diracun pakai kopi racun, minumnya harus di tempat sepi. Oh gitu. Iya. Ternyata yang bunuh ya dukunnya. Residivis. Oh, nah itu. Ini kan seperti itu kadang-kadang kita terus ya banyak hal yang kadang bisa melalaikan kita. Makanya kita harus berpegang teguh. Di samping informasi yang di luar biasa situ, screening kita
filter kita apa? Menangkap informasi seperti, memfilter informasi seperti itu. Iya kan? Itu yang kadang-kadang kita setuju. Orang pintar ikut loh ya. Biasa ini ya. Kalau Iya. Paus Paulus Nah, itu apa ya? Di mata umat Kristen mereka itu sudah kayak nabi. gitu ya. Iya, nabi mungkin ya sebelum mereka itu nabi. Sehingga aturannya berubah-berubah terus kan, sesuai dengan aturan yang dibawa nabinya kan. Selalu ganti terus. Ganti. Terus berubah Dulu terus. ada berapa posnya? Nah, Ada berapa pos? sekarang sampai 17 sekarang. Enggak tahu saya. Ini kan, itu setara dengan itu pokoknya. Semua pemikiran yang Nah, ya seperti itulah. Waspada untuk kita. Baik, sampai sini ada yang tanya kan? Ya. Oke. Supaya umat Islam ini tidak terjebak dengan apa ya, ulama-ulama yang kelihatan hebat. Iya. Itu harus dicari apa caranya. Nah, di sana contohnya sulap merah yang mengangkat Oh, iya. Kita cuma tulis trik. Apa pengganda ulang ya memang trik sulap. Kalau orang nggak tahu triknya ya dikira itu sesuatu yang luar biasa. Berarti kita harus belajar triknya. Ya itulah ya kan. Waspada, informasi sekitar kita itu luar biasa pokoknya. Ya kan? Informasi sekitar kita. Bahkan ketika saya masih di puskesmas dulu, itu tidak jarang aneh saya ini karena keterbatasan saya adalah kepala ruangan kesehatan ibu dan anak, satu-satunya laki-laki di Surabaya. Ini kepala ruangan ibu dan anak kesehatan ibu dan anak, satu-satunya laki-laki di Surabaya. Jadi ketika ada pertemuan kepala ruangan kesehatan ibu dan anak se-Surabaya di dinas saya kan semuanya beda. Ditangkap dulu ya. Iya. Dan tidak jarang saya menemukan anak-anak itu balita itu terpakai ini tali yang kemudian ditalikan di sini kalung seperti itu. Jimat, ya kan? Masih ada. Masih ada. Kepercayaan kejawen. Ini kepercayaan terhadap dulu. Itu tidak terjadi di kota loh, tidak terjadi di desa loh, di kota itu. Di kota ini ya kan. Kalau kena penyakit dikasih itu basin. Ditambah ngapain? Mana-mana kan kelihatan ini. Saya pernah lewat itu malam-malam tempat sampah yang dibalik ada lampunya hari-hari. Oh dari, Pak Manto itu juga itu ya. Ya itulah seperti itu. Meyakini kemarin kita sudah bahas bahaya di tauhidnya pengatur ini. Kemarin kan di tengah-tengah itu kan pengatur ini. Kalau hari-hari itu benar-benar dikubur aja atau memang sesuai pemikirannya orang-orang itu? Hari-hari itu adalah kalau mau dibuang aja tidak masalah. Kalau dikubur ya kubur aja ya. Dikubur aja. Bukan punya pikiran kalau dikubur biar orang ini di rumah aja nggak terlalu kemana-mana. Kalau dilarung, oh ini angkanya itu loh pengatur kemarin itu loh. Iya. Sehingga manusia itu berusaha untuk menjadi Tuhan dengan hal seperti itu, mengatur bahwa agar anak ini tidak kemana-mana, hari-harinya ditanam di sini, bahwa ada pengatur selain Allah, gitu, iya kan? Itu poinnya situ loh. Kalau Allah Maha Pencipta, sama-sama yakin semua pasti percaya, tidak akan tergoda. Allah Maha segalanya, yakin tidak akan tergoda. Tapi Allah Maha Pengatur, Allah yang ngatur semuanya loh kadang-kadang. Ya, gampang dimasuki. Iya seperti itu. Tadi malam ada pasien sebelum Pak Chandra ke klinik, kayaknya itu bengkak, infeksi. Ya, kenapa sebenarnya?
kena ketusupan dan oh iya. Terus kenapa kok sampai seperti ini? Iya, katanya orang-orang itu dikasih bubuan jahe. Jahe ditumbuk terus ditaruh di sini dibuat. Ih, kalau itu bukan jari buat makanan gitu kan enggak apa-apa. Jari udah konveksi ya. Dibacem. Saya heran sih. Dapat ilmunya dari mana? Katanya orang-orang seperti itu tidak boleh seperti itu. Ya apa tuh ya? Luar biasa orang tua. Kasihan. Ya itulah. Jadi di sini juga disampaikan bahwa walaupun Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jelas ya? Lanjut teman-teman. Ketiga, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik benci. Ya, ditegaskan bahwa aturan itu pasti ada dari langit untuk menentukan siapa-siapanya, aturan-aturannya seperti apa, termasuk kisah tentang Uzair ini yang kita pelajari di sini itu juga. Ya kurang tahu, kalau tidak ada jelas aturan tidak ada, hanya menyebutkan nama saja Uzair, ya, hanya menyebutkan nama saja, kisahnya itu, ya kan? Dan ingat Nabi itu banyak sekali kan, mana ya? Ada 314.000 atau 300.000-an lebih Nabi, tapi kita hanya diwajibkan tahu 25 Nabi saja, atau yang disebut di dalam Al-Quran saja. Sisanya, ya kalau ada di Al-Quran kita yakini, kalau enggak ya hanya sebatas informasi saja. Seperti itu ya. Ini dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran kalau kita, ya kan? Oleh karena itu, ya udah jangan mencari petunjuk di lain selain Al-Quran. Ada yang membantah puasa 40 hari itu ada aturannya, tapi di dalam puasanya Nabi Isa. Aturan Nabi Isa udah selesai. Kita aturannya Nabi Muhammad kan. Nggak ada puasa Daud. Iya, karena Rasulullah sudah mengkonfirmasinya, ya kan? Dan membolehkan untuk puasa seperti itu. Puasa mutih Pak Manto gimana? Ada konfirmasi. Itu konfirmasi, tidak ada konfirmasi sudah ada, ya kan? Kecuali untuk diet, ya kan? Ini Handika nih, ya kan? Dalam berapa pekan ini dia dalam tanda kutip mengharamkan minyak, minyak goreng, mengharamkan apa lagi? Gula. Nah, dia tidak mau mempercepat penyembuhan luka. Buktinya ada buktinya itu. Buktinya ada. Terus kering. Minyak apa? Ikan putu ya. Iya, ikan putu. Tapi bagus lukanya sudah bagus sekali. Jadi sambungannya itu memang bagus, kering, tidak ada nanah, tidak ada darah, bagus lukanya dia. Nah, ternyata dia berusaha dengan seperti itu ya. Gula minyak. Gula, kulit ayam, nasi. gorengan, nasi makan. Makanya putih dia. Nasi protein. Mas goreng, Makanya dia tidak ngopi lah. Ngopi ada gulanya tuh. Nggak putih ya. Ada kelapa kan? Itu. Ya itu ya. Kecuali yang seperti itu, ya kan, hanya sementara. Ya kan? Itulah semua aturan terkait dengan langit pasti diturunkan dari langit sesuai dengan aturannya dari langit. Ya seperti itu. Makanya jangan buat aturan-aturan sendiri. Aturannya Allah pakum nggak bisa dirubah. Iya sudah, baku sudah, nggak bisa diubah-ubah. Dan lengkap. Udah lengkap. Semua. Ya, hanya saja kita nanti tinggal menyesuaikan. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil
dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Baik, sebelum masuk ke sini, termasuk taklid kepada ulama sebelumnya ya. Seperti kita di sini ini, ya kan? Saya hanya sebagai pengantar saja. Ya bukan ya. Pak Manto menyampaikan pengalamannya, Pak Budi menyampaikan apa yang ketahuinya, ya kan? Semua nanti kita ramu menjadi satu sebagai data untuk kita. Gitu Manto. Seperti itu ya. Tidak boleh taklid pada ulama, karena situasi dan kondisi masing-masing kita itu beda. Nah ini yang menarik, setelahnya ada ya ayyuhalladzina amanu. Berarti perintah nanti di belakangnya. Apa perintahnya? Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Ya kan? Oke. Di sini memang contohnya adalah pemuka agama. Ya, pemuka agama mengambil harta orang dengan jalan yang batil. Kemarin menarik akhirnya masuk di diskusi yang di grup. Apakah dagang dengan embel-embel agama itu termasuk hal yang seperti ini ya? Itu menjadi bahan diskusi, ya kan? Kesimpulannya ya masing-masing, ya kan? Asal nggak terlalu nyimpang, ya, dari perpuluhan misalkan. Nah itu sudah nggak ada dalam Islam kan? Satu itu. Terus yang kedua, sini sampai di sini kita juga termasuk kena ini. Bukan hanya pemuka agama Islam yang terkena aturan ini, juga kita orang-orang yang berimannya di sini. Berarti kita tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil kembali lagi. Batil itu apa, Pak Manto? Hah? Dengan cara yang tidak benar. Di sini apa definisinya itu? Dengan cara yang tidak pernah salah. Diturunkan lagi sekarang, cara yang tidak benar itu seperti apa? Atau kita tidak tahu? Kalau tidak tahu cara yang benar itu yang seperti apa? Cara yang tidak diridhoi Allah. Nah, ya, yang seperti apa? Kan? Ngambilnya yang zolim. Ya, yang zalim seperti apa? Kan terus. Ya seperti apa? Kemarin kita langsung buka data kita. Ada aturan lagi, dilarang dalam berdagang harus sesuai dengan takaran kan? Nah, masih ingat ayat berapa Pak Manto? Nah, ini lupa dan timbangan. Takaran ini kuantitatif, yang ini kualitatif. Takaran ini berhubungan dengan volume, berat, sesuatu yang bisa diukur dengan alat ukur. Ini value-nya. Timbangan itu bukan jumlah juga. Kebalik ya. Takaran dan kebalik sih. Takaran dan kebalik. Ini takaran, ini timbangan, ini ada kuantitatif. Ini kualitatif. Ini yang diukur dengan alat ukur. Ini kualitas apa ya? Ukurannya apa ya? Mutu ya, seperti itu. Tapi sekarang mutu juga diangkakan, ya kan? Mutu sekolah, akreditasi sekolah, itu mutu sekolah. Itu purna, ya kan, seperti itu. Ya seperti ini kan seperti ini, ya kan? Oh ada aturan seperti ini. Cara yang batil itu berarti
orang-orang yang mengurangi takaran di timbangan. Itu. Terus kira-kira apa lagi? Mencuri, silahkan mencuri, segala macam. Dan satu lagi masuk ini kan mencuri, ya kan, korupsi. Korupsi masuk mencuri ya, korupsi ya. Masuk kacil. Begini. Sebenarnya kalau kita detailkan lagi, hanya sedikit saja kok yang tidak boleh itu. Mengambil yang bukan haknya, ya. Ini dan ini sudah itu aja. Ini coba di dalam benak kita semuanya, Pak, cari kesalahannya dalam mengambil harta orang lain, dalam bertransaksi. Paling tidak boleh cuma seperti itu. Apa saja itu? Cuma satu asal bukan hak nanti yang penting. Iya. Iya. Misalkan Pak Manto misalkan ya. Ini kan masuk jam berapa? Mau gitu. Datang jam berapa? Datangnya. Datang berangkatnya nyampe ke kantor. Ya sebelumnya. Sebelumnya. Terus langsung kerja atau santai-santai dulu? Ya Itu ya. Benar biasa Pak Manto kan. Kemarin kan integritas. Nah, ya seperti itu. Cuma nanti urutkan kan paling hanya ada 4 ini. Kalau tukang parkir termasuk batil enggak? Iya, Tiba-tiba itu aja biasanya di suatu usaha Oke. orang terus ditempatin rame dibuat parkir. Oke, ada plus ada minus misalkan ya. Sekarang batilnya itu kenapa? Ya karena lahannya orang, tiba-tiba Lahannya aja orang. dia ada gitu. Betul, tidak izin. Tidak izin. Oke, itu lahannya orang apa lahanmu? Ya artinya Iya kan? apa ya, di depan kayak Indomaret gitu lah. Nah, Ya sudah ada tempat parkirnya di situ. Sudah kan ada Tapi masih ditunggu. dilarang. Sudah ada tulisan. Dilarang terus dipakai sama polisi. Itu. Iya. Terus dilepas. Masih ada lagi sekarang. Ya itu, makanya itu kita detail ya berusaha ini. Saya tidak membela mereka, kita berusaha berpikir, ya kan? Status tanah ini rumah, sini jalan. Jalan ini statusnya milik rumah ini atau milik Bukan. kamu? Bukan. Kalau ada tukang parkir di sini ngatur parkir gimana? Jangankan tukang parkir, Iya. mobil motornya nggak boleh. Boleh asalkan ada rambunya. Ya kecuali Kalau Iya, Indomaret Nggak, kan maksudnya juga jalan ada. ini loh, Oh, iya. jalan. Ada P. Ada lahannya, Oh, iya. juga ada lahan parkirnya. Oh, ada lahan parkirnya. Iya, lahan Itu parkir. kan itu loh. ya Itu- ini terlalu keren. Nah ini kan bertahap dulu. Ya, Ini kalau nggak Nggak ada. nggak Mau. ada misalkan ya. Ya, Terus rambu-rambunya nggak ada juga. Boleh. Nggak ada rambu-rambu. Nggak ada rambu-rambu, polos ini aja. Hmm. Bertahap ya, polos ini aja nggak ada. Ada tukang parkir di sini. Boleh nggak tukang parkir? Boleh. Alasannya? Boleh, ada lagi mobil. Nggak boleh. Kalau nggak boleh kenapa? Mengganggu. Jalan. Hah? Mengganggu pengguna jalan. Hak jalan. Hak jalan. Nah, hak jalannya salah satunya menyingkirkan gangguan. Ya kan, hak jalan. Ada rambu, tidak ada rambu-rambu. Sebenarnya tidak boleh. Karena kita ingat terusan, oh hak jalan ini. Iya. Ya kan? Sederhana saja, ini hak jalan. Hak jalan itu harusnya kalau saya ada 5. Kayak gitu. Itu tidak bolehnya. Ya kan? Saya pernah praktek boleh kepolisian. Iya. Tapi itu nggak boleh. Iya, ya itu ya. Terus kalau ada rambunya, oh, boleh. Di situ ada legalitas dari pemerintah, boleh, ya kan? Sekarang, terus ada lahannya, ini lahan ini, Nah, ya kan? Lahan, seharusnya ini disediakan di sini.
ya kan? Kemudian tiba-tiba muncul tukang parkir. Ya, gimana? Kita lihat dulu status lahan ini gimana? Milik siapa? Milik. Enggak, Pak. Kalau milik Indomaret nggak boleh, ya kan? Tapi kalau bukan milik Indomaret gimana? Kalau bukan milik yang punya ini gimana? Seperti di klinik saya nih, ya, situ. Itu depan itu milik umum. Jadi di sertifikat itu depan itu milik umum. Jadi ketika Pak parkir dulu itu izin saya minta diparkir, saya tidak boleh. Saya terangkan ini milik umum, bukan milik saya. Ya. Oh iya, jadi yang diparkir sana saja, ya kan? Di nomor saya ini sama sebelah saya enggak. Milik umum, ini bukan milik saya, ini milik umum. Jadi orang semuanya boleh di sini. Terserah Anda. Nah, terserah. Ya, hanya saja kemudian terusan ini kembali juga, dan nggak boleh si tukang parkir sementara kita pun tidak boleh itu tukang parkir. Oke. Ternyata, ya kan, di sini ini Indomaret ini punya saya misalkan ya, kan lahannya di sini. Di sini itu ada orang jualan bebek. Ada bebek di sini, ya kan? Gitu kan? Parkirnya itu di sini, sepeda motornya itu. Lah, kayak gitu. Ya kan? Sekali pakai tempat cuci. Nah, ya kan di sini. Mana ini si pemilik ini protes kemudian, ya kan? Seharusnya yang harus tahu diri kan ini. Ya kan? Nah, ini makanya itu tidak hanya bisa melihat satu sisi saja, dua sisi. Sudah Pak Manta parkir melimpang di sini, ya kan? Atau mobilnya di sini menyimpang nih, ya kan tidak beradab juga, ya kan kurang pas. Walaupun ini milik umum, gunakan. Walaupun ada tulisan parkir, tapi kalau ini ya nggak bisa juga. Ya kan? Mengakses jalan. Mengakses jalan, nah seperti gimana? Akhirnya inilah manggil tukang parkir, tolong diatur, ditentukan. Ini seperti itu, ini kan? Jadi sebuah rangkaian. Berarti yang bayar yang parkir. Harus seperti itu. Oleh karena itu, yang parkir berarti. nah oleh karena itu Pak Heri kemarin gimana? Disuruh bayarin. Siapa yang suruh bayar? Ya. Usahanya ini. Tapi reaksi masyarakat gimana? Seneng. Gimana? Pro kontra. Kontranya apa? Gimana ini Pak Heri kok sudah membebankan biaya parkir ke pengusaha sudah seperti ini. Padahal kalau kita lihat, kita gali pelan-pelan, ternyata bermanfaat juga tukang parkir ini sebenarnya. Ya mana ya? Ayo. Ya itu dari satu sisi kita berusaha melihat dari banyak sisi, ya kan? Seperti Pak Wawan misalnya, sekolahan, anak-anak masih SMP, kalau diatur parkirnya. Wah, boleh pakai motor, kendaraan, sepeda, nah sepeda ada pengaturnya kan? Kalau Parkir tidak seperti ini. nah gitu kan, yang diatur, ya itu, jadi Mestinya seperti itu. Jadi kalau di Indomaret itu kasih ada betul-betul untuk tempat parkir. Ada payungnya, ada ininya, jadi langsung orang tahu kan terus. itu sudah. Kasih CCTV sudah kelihatan aja. Termasuk salah satu kemarin kalau nggak salah aturannya dilarang menyewakan, Iya. iya kan? Itu lah umum itu. Melarang. Ini bayarnya di Indomaret. Nah iya makanya itu. Ini bayarnya di Indomaret. Iya kan perilakunya ini kan sama dengan perilaku yang lainnya. Iya, sama. Apa? Kayak kemarin tanah Tuhan, nah ya kan? Tanah milik Tuhan, semuanya adalah milik Tuhan, bebas kita memiliki. Ya mana ya? Ya itulah. Jadi, nah seperti ini itu bukan menjadi vonis terhadap sesuatu, tapi menjadi bahan kita belajar, kita diskusi, ya kan? Melihat. Kalau di Kembang Jepun sana, itu malah kasihan yang punya ruko, punya rumah situ. Di sana itu
sepanjang ini dijual ada harganya. Jalan Jalan ada harganya. disut. Padahal bukan miliknya. Kalau punya ada kekuasaannya. Kan. Yang jual bukan ini Pemerintah. orang, preman. Dan bukan pemerintah. Oh, ada preman ya, Pak? Ada. Preman lahan. Lahan parkir. Gimana, Pak? Harus turun. Turun ya. Ada. Bandung parah Bandung. Aduh. Seperti itu. Ada. Yang menguasai. Ini yang punya rumah itu kesulitan. Tapi tidak bisa apa-apa mereka. Gitu ya. Yes, itulah. Jadi dengan ilmu kita, ilmu ini kan ilmu. Ilmu adalah aturan yang masih dalam bentuk teori. Ketika teori ini berhadapan dengan keadaan, muncul pengetahuan. Ilmu ini baku, pengetahuan itu bisa sesuai dengan masing-masing. Ilmu ini baku, ini kan? Karena penerapannya ya tergantung ininya. Ya seperti itu ya. Yang jelas kita harus paham ilmunya, ya kan? Dan kita juga harus melihat keadaannya, sehingga kadang kita mentoleransi. Seperti ini misalnya, ini jalan, ya, ada mobil berhenti di sini sementara, atau mobil mogok lah. Ini ada Pak Mantok bawa mobil, ini ada Pak Budi bawa mobil. Qadarullah, qadarullah. Jaraknya ini sama persis, nah kalau seperti itu ya. Pertanyaannya itu siapa yang harus didahulukan? Nah, itu. Si Pak Budi mendek saya. Ayo, siapa yang harus didahulukan? Ayo. Tergantung Pak Mantok bawa apa. Sama mobil ini. Ayo, mobil Yang sejajar. A atau mobil B? Sejajar. Yang Hah? sejajar. Yang didahulukan ini siapa? B. B. Kenapa? Macet ya. Hah? Jalannya Apa? Hak jalannya dia tidak terhalangi. Dia terhalangi. Jadi dia yang harus mengalah. Kalau kita kan sekarang enggak. Iya kan? Nah itulah. Ya kan? Sama itu belok apa keluar dari pertigaan. Oh iya betul. Persimpangan itu Betul. yang Siapa duluan. yang dahulukan? Ya kan? Dahulukan yang jalan yang lebih utama. Jalan utama. Nah, ada jalan yang lurus, atau jalan yang utamanya jalan besarnya. Nggak motong jalan. Kalau di kita ini kan jalan, ini jalur utamanya mana? Jalan Kiai Tambak Terusnya ya udah, jalan Kiai Tambak Terus diutamakan. Tuh ya, mau nggak ya? Nah, salah satu pelajaran yakinilah bahwa dengan mengetahui seperti ini dan kemudian mematuhinya, itu adalah salah satu bentuk ibadah. Karena itu enggak, itu tes benar-benar tes ini. polisi Tes SIM. SIM. Itu loh. Ya, jalan Kali tanjakan. makannya apa? Oh jangan sekali. Saya 7 kali. Sebenarnya saya kayak gitu-gitu duluan. Sebenarnya kayak belok itu juga belum tentu jalan utama yang bisa ada. Sebenarnya lebih segitiga. Iya ada tiga betul. Saya itu 7 kali, makanya saya hafal. Saya lihat orang ya sudah. Iya. Tes SIM-nya pasti bayar. Itulah. Makanya itu saya ingin bermimpi ya, belum terlaksana. Saya ingin meneliti apa ini fenomena yang saya lihat kenapa di kota besar Cina itu melarang motor, dilarang motor itu dilarang. Korea juga. Nah itu mungkin salah satunya adalah membesarkan ego. Yang penting aku sudah masuk dulu. Ya, orang lain yang penting. Nah itu meningkatkan ego. Mereka menggalakkan angkutan umum. Karena dengan angkutan umum dia pasti ikut aturan.
Gimana ya? Kan paham tuh kan? Cepat sendiri ya. Seperti itu. Coba lihat sekarang, aturan udah bebas sudah ini ya. Seperti itu ya. Dan pelakunya banyaknya dari kita juga. Seperti itu. Nah, kembali ke sini dengan cara yang berarti. Ini seperti itu menjaga taat aturan. Sedang cek, jangan. Atau berangkat kerja aja. Mungkin semua dengan mengambil hak orang lain dengan cara yang baik. Ini seperti itu. Nah, ini salah satunya yang diwanti-wanti yang harus kita lakukan adalah dilarang. Kalau di sini harta memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau di dalam bukunya, dalam teorinya Islamic wealth management itu ada no riba, no maisir, no gharar. Ini no riba jelas, no maisir itu judi. Sedih sekali ketika banyak kotak box mainan itu kan judi itu. Nah itu terus kolas ngambil apa dapatnya apa itu maisir, gharar, ini ketidakjelasan. Nah ini di Islamic ini kekayaan, manajemen kekayaan secara Islam yang mengatur, mengelola kekayaan secara Islam itu seperti itu. Ya itu. Nah itu ya, jadi sudah diwanti-wanti bahwa pekerjaan mereka juga termasuk seperti ini, tidak hanya mengubah-ubah aturan, juga perilaku bermuamalahnya juga tidak benar. Memakan harta orang-orang, memakan harta orang lain dengan cara yang batin. Ya. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Minimlah mereka memberikan contoh yang jelek. Dan orang-orang yang tidak kuat imannya atau kurang ilmunya, akhirnya ikut-ikutan. Ketakutan kita akan banyak hal. Ketakutan kita akan ini nanti terlambat. Ya kan? Salah satunya adalah dengan ilmu. Ilmunya seperti apa ya sudah. Kalau memang terlambat berarti kita yang salah. Memang kita salah, kita berangkatnya ngepres. Iya kan? Ini dengan ilmu kan, jadi sudah kita ikuti aja aturannya. Seperti itu ya. Dan tidak menafkahi. Terus satu itu muamalah. Dan orang-orang, karena kembali ke sini, dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah. Sesuai ini kemarin Bu Sri gitu, Bu Sri ya? Bu Sri Mulyani. Rekening berhenti 2 tahun. Iya, berapa ya? tidak bergerak. 2 tahun ya? 3 bulan. 3 tahun? Hah? 3 bulan. Oh 3 bulan berhenti? 3 bulan. 3 bulan. Oh 3 bulan? Enggak tahun berarti? Tiga. Oh tanah yang tahun ya? Tanah. Oh iya, nah itu. Nah ini sesuai dengan ini. Kita makanya uang tidak boleh berhenti. Uang itu harus bergerak. Hutan itu Begitu berhenti bertahun-tahun nggak tiap hari. Benar memang, ya kan? Karena ya ini makanya itu kita berbaik sangka. Kenapa ya kok seperti itu ya? Sedangkan di satu sisi kita diminta berinvestasi, ya kan? Tapi di satu sisi ada kebijakan pemerintah seperti ini. Mungkin satu, keadaan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak uang yang berhenti sehingga tidak menggerakkan roda perekonomian. Timbun banyak yang gitu. Iya, lingkaran setan memang. Lingkaran setan.
kembali lagi. bisa oleh mati. Ini ada uang berhenti. Itu yang turunan. Ya kan? Kenapa kok uang berhenti? Karena bisnisnya turun. Ngapain dibisniskan? Gitu? Mau rugi. Ya kan? Demo, pungli, ya kan? Segala kenaikan aturan-aturan yang tidak mendukung bisnis. Daripada saya puter uang ini yang nantinya keuntungannya 10%, 5%, 10%, tapi stresnya luar biasa, yang mending saya depositokan. Toh keuntungannya juga sama, 5-10%. Ya kan? Deposito uang numpuk di bank. Bener kan? Bank harus bayar investor berapa? Taruhlah 5% per tahun. Bener kan? Bank harus memutarkan uangnya ke siapa? Ke sini, ke bisnis tadi. Sedangkan pebisnis tadi males, ya kan? Bener tau, pantas karena keadaannya seperti ini. Akhirnya bank ini menginvestasikan, memutarkan uangnya bukan pada berbisnis, pada yang fakir. konsumtif. Jangan. Ini yang bahaya. Contohnya apa? Handphone, beli mobil, yang konsumtif ya. Konsumtif banyak yang seperti itu. Ini macet. Satu sisi. Ya itulah. Ini ya. Ini lingkaran setannya. Oleh karena itu pemerintah ini berusaha ya, kita berusaha melihat, dorong ini jangan sampai di sini. Ayo keluarkan uangmu supaya ini gerak lagi. Tapi yang repot kan belanjanya di luar negeri, nggak sama aja. Nah, itu tidak boleh, ya dipajaki nanti di luar negeri. Kita bawa uang ke luar negeri itu Pajak. ada pajaknya. Kalau uang di luar negeri juga banyak. Nah, ada boleh. Hanya ketika kita membawa uang kita ke sana itu ada pajaknya, ada biayanya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini, jangan diem. Ayo gerakkan, ya kan? Ayo gerakkan. Karena kalau ini diem ini bahaya. Berarti kalau nimbun barang nggak apa-apa ya? Hah? Barang berupa barang. Kan itu Tergantung. kita beli bisnis terus dibuat stok. Boleh kalau Nggak itu. apa-apa ya? Yang menimbun tidak boleh itu mengganggu kestabilan negara. Itu kemarin itu ditimbun solar, BBM ditimbun. Pada saat kejadian Banyuwangi lumpuh kemarin tuh, ternyata yang terdampak bukan di Banyuwangi, coba Jember malah kacau. Kok bisa gitu loh ya? Stasiun utamanya cuma satu. Di Banyuwangi gitu. Ya, karena di Jember itu stasiun istilahnya deponya cuma satu. Ketika itu habis sudah. Habis semua. Iya, padahal kita berpikirnya pasti yang terdampak ini Banyuwangi, betul nggak Jember ya? Jember yang 1 liter 20.000 Pertalite itu, iya kan? Karena di sini ada penimbunan ternyata. Ya Allah makan. Nah ini mungkin dengan kejadian seperti ini, ada ayatnya. Mungkin kita dengan keterbatasan ilmu kita memahami, mungkin pemerintah sedang seperti ini, menggalakkan seperti ini. Jangan diem. Kenapa diem ini ya? Karena tidak baik. Ini kan tidak baik. Terutama untuk hal yang besar negara. Dan Ini juga kita percaya pemerintah, cuma orang-orang pemerintahnya sendiri yang iya itu benar, yang menyalahgunakan kepercayaan. koruptor itu. Iya, di situ lah. Iya. Karena memang berada di sana juga tidak mudah. Banyak godaannya. Iya kan? Seperti kasus Pati. Yang satunya sudah beliau. Beliaunya karena ini, beliaunya karena dia merasa ada tunggangan politik itu. Yang kecil-kecil itu. Yang ini Husen.
Dia nggak mau kalau ada politiknya. Politik. Dia murni berjuang buat Masyarakat tadi. masyarakat. Ya kan kita di sini kan melihatnya kan oh yang ini positifnya yang negatif. Yang pertama yang dalamnya sana kan macam-macam. Dan ingat lagi satu lagi yang penting. Berita. Stasiun pembawa berita itu loh. Dia itu nggak penting mau bener mau salah beritanya. Nggak penting, yang penting viral. Dia dapat viewers, subscriber, dia dapat uang. Berarti apa? Berarti yang menjadi variabel penyampaian berita itu bukan benar salah, tapi menguntungkan kita. Ya, bahaya enggak? Padahal di dalam Islam diatur kalau tidak perlu diam. Apalagi berita itu salah jangan disampaikan. Ya benar. Biasa. Ya, kita ini Swiss pokoknya akhir zaman ini ya kan. Nah itu ya terkait dengan ini lahan juga tahu di 2 tahun harus digerakkan ya. Memantau ingat sawahnya yang di itu di Kediri itu Mana agak ada bos. jangan sampai dirampas pemerintah ya kan, yang itu diambil alih oleh pemerintah. Terus dan tidak menafkahkan pada jalan. Nah ini penggunaannya juga di samping makanya pengelolaannya juga sesuai Islamic Wealth Managementnya. Ini tidak hanya in terus durante outnya juga diatur di dalam mata pelajaran ini. Semuanya ini disampaikan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengelolanya, dan bagaimana cara menggunakannya itu diatur. Jadi dikritik dulu mungkin zaman tahun 80-an, 90-an mobil tidak banyak, ya kan? Iklan tidak terlalu banyak, atau mobil hanya satu merek satu jenis, satu merek 2 jenis, mobil keluarga sama mobil niaga, ya kan? Satu jenis itu saja. Ya, sekarang udah banyak. Ada yang menyampaikan nih gara-gara itu buruh itu demo terus. Ya, gara-gara masuk iklan pengen ini, ya kan? Akhirnya dengan penggunaan kekayaan yang tidak benar, akhirnya ini yang diudah-udah. Ya seperti itu. Ya semacam-macam. Ya. Berapa puluh sepi kendaraan. Iya enak. Saya pikir bukan malah truk sini sama mana itu Solo jarang ketemu mobil simpangan. Bawa apa nih dulu? Anu pisang-pisang dekan perahu. Juragan juga. Berapa puluh? Dari Solo. Ya. Kalau sekarang tidak ada sisanya, truknya kemana? Udah beli orang. Tapi polisi nggak ada di jalan. Iya. Polisi dekat. Ya itu ya. Lanjutkan, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapati siksa yang pedih. Itu mereka. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga. Ya, mulai dari hal ayat-ayat Allah yang tidak benar disalahgunakan hingga fasilitas dari Allah juga disalahgunakan. Coba misalkan tadi dari tukang parkir tadi hanya sebagai wacana, tukang parkir lagi bagaimana? Tukang parkir kan menjual bukan haknya ya kan? Bagaimana dengan asuransi jiwa? Haram. Nah, kenapa? Menjual kepunyaannya Allah. Nah itu jiwa bukan punya kita. Tapi gimana kita ngurus STNK? Pasti ada asuransinya. Pasti sudah nempel itu tidak bisa dipisah. Pasrah. Isi pada banyak. Gitu ya. Terakhir Pak Manto. 35 Pak. 35 Manto. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan ke dalam neraka jahanam,
lalu dahi, lambung dan punggung mereka disetrika dengannya. Lalu dikatakanlah kepada mereka, inilah harta benda yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu. Gimana Pak Mantan? Makanya Pak Mantan depositonya cairkan, gunakan. Ngeri ya, ngeri di sini. Jadi terkait dengan penggunaannya juga sangat situasional, sangat menabung itu boleh, ya kan, karena preventif kita. Jadi kita juga harus mencari lagi teorinya sampai sejauh mana batasan-batasan ini mengikat kita, karena pasti masing-masing beda, ya masing-masing beda. Saya nggak boleh memegang uang banyak, karena apa? Karena ada tagihan nota yang harus saya bayarkan, nah gitu, ya kan? Buat apa menyimpan uang kalau masih ada nota yang harus saya bayarkan? Harus dahulukan bayar utang, seperti itu kalau saya. Ya, kalau Pak Manto gimana? Pak Manto sama. Oh, siapa dihitung langsung guys. Ya seperti itu ya. Ya macam-macam nanti ya. Baik, karena luar biasanya konsekuensi atas itu semua yang seperti ini, maka waspada, lebih teliti terkait dengan ini. Surat At-Taubah ini. Judulnya taubat, memaksa kita untuk bertobat. Iya, Ya kan? ya, banyak kisahnya. Merefleksikan diri, muhasabah. Gitu. Kemarin saya ketemu Pak itu lagi itu, yang mualaf itu juga menyampaikan sama. Bener Dokter Andi, refleksi itu penting. Refleksi itu muhasabah ya. Nah, itu bahasa kerennya itu refleksi. Nah, bahasa kitanya muhasabah. Karena berat sekali sampai Allah mengancam seperti itu. Baik, kita tambahan sampai sini. Saya Monggo. ayat 34 itu. Oke. Sebenarnya banyak dari orang-orang alim mengenai mereka benar-benar melaksanakan dari fenomena yang beragam saya lihat di ada tokoh-tokoh tertentu biasanya terkait nasab. Ya, iya. Jadi melelang sesuatu bekasnya. Oh, Kue dimakan, ayo kue bekas saya berapa? 200. Iya. Atau misalnya itu contoh satu, contoh dua itu misalnya kalau kasusnya begini, pengusaha kuliner, terus di iklannya atau apanya mencantumkan keterangan sebagian sekian persen yang disebutkan dari keuntungan penjualan akan kami donasikan untuk panti asuhan. Benar ya? Ayo. Gimana itu? Beli nggak? Ayo. Bener ini. Umroh 20 juta. Hasil ini 1 juta akan didonasikan kepada pondok pesantren A. Beli nggak? Beli nggak? Terlihat sih kayak kulitnya. Atau sekarang ini kayak Palestina nyumbang gitu ya, donasikan. Enggak, itu aja, kasus umroh aja. Gimana kita menyikapinya? Boleh nggak? Boleh aja. Nah, Asalkan yang jika saya mau umroh sama dia kan akadnya jelas. nah, Kalau seandainya nanti misalnya 20 juta, berarti kan 1 juta akan disumbangkan gitu. nah, Seandainya tidak disumbangkan ya yang dosa bukan saya. nah. Pengelolaan. Kalau bolehnya boleh sebenarnya, karena akadnya kan ya sudah saya ikut umroh dan saya nanti akan niat saya ikut umroh 19 juta dan nyumbang 1 juta. Kalau bagi saya begitu. Kalau ternyata si jamaah ini saya nggak mau sedekah, boleh nggak? Saya hanya
Jadi 20 juta, Oh, 20 juta. terus dipotong 1 juta, saya nggak mau sedekah. Saya hanya 19 juta saja. Oh. Kalau saya jadi travel lain. soalnya ini apa namanya kan, sebagai penyedia jasanya sudah saya punya tawaran seperti ini. Terus, ya saya sebagai orang yang mau masuk, yang mau ikut umrohnya gitu ya, harusnya saya yang mikir kalau gini berarti akadnya nggak jelas ya menurut saya. Daripada saya ke situ salah, cara akad dipindah travel lain. Jadi jelas. Ini yang beberapa kali saya tanyakan ke travel umroh, ya, sudah lama itu. Saya tanyakan, kalau saya tidak sedekah boleh enggak? Tidak boleh. Nah, belum. Sedekah kan sukarela, iya kan? Kenapa dia dengan maksa saya untuk sedekah? Tidak boleh, ini sudah paket ya. Nah, akhirnya bisa dilanjutkan. Allah alam, kita hanya sharing aja. Bisa nggak dikategorikan tadi menjual agama? Ya bisa. Nah, Bisa. itu loh yang kadang-kadang iya ya, seperti ini kemasannya coba luar biasa kan, kadang-kadang kita melihat kemasannya surga banget. Ini kan orang tuh ya, aduh seperti ini mah gak ada terang. Masa sudah tadi ya? Enggak, memang ini sih apa? Sudah dijelaskan Ustaz Andri tadi. Memang benar ya Pak. Sebenarnya kalau harga umrohnya 20 juta memang ini siapa ya untuk disedekahkan itu kan haknya yang penjual ya, misalkan 10% akan diberikan untuk yatim piatu. Tapi benar juga kalau misalkan dikatakan kalau itu menjadikan agama sebagai promosi sebagai promosi, tapi ya kalau misalkan dipotong itu kan harga ini ya Pak, produknya loh. Produknya. Kalau misalkan dipotong ya ini harga produknya, nanti 10% misalkan untuk ke panti asuhan dan sebagainya, itu kan ini apa niat saya, keuntungan dari usaha atau jualan saya ini akan 10% kepada panti asuhan, atau komitmen saya 10% dari jualan saya akan ke panti asuhan atau yatim piatu dan sebagainya seperti itu. Tapi memang yang perlu diwaspadai jika menjadikan keikhlasan niatnya dalam bersedekah itu jadi kurang sempurna gitu. Iya itu loh ya. Dikhawatirkannya Ini kan loh hati kita ini yang harus dijaga. Dia pengen bersedekah tapi bukan dari dirinya, dari tapi masih mendingan Ustaz daripada misalkan orang jualan ini mobil gitu, 10% dari keuntungan ini untuk panti asuhan dan sebagainya. Mungkin masih mendingan daripada kita memberi mobil kepada orang non muslim yang nggak tahu keuntungan ini kemana, ini lebih ini bisa dijadikan ini. Karena bagaimanapun semua akad muamalah transaksi dalam Islam terbagi menjadi dua kan, bisnis dan non bisnis, ya, dan itu susah untuk digabungkan. Seperti misalnya Pegadaian atau asuransi ya, yang motonya itu helping is our business, menolong adalah bisnis saya. Ya kan tabrakan kan ya. Menolong, bisnis, jangan disamakan. Kembali kepada niatnya mungkin seperti iya, misalkan 100% keuntungan dari jualan ini untuk membantu gempa bumi di mana itu, bencana alam di mana, atau 100% keuntungan dari jualan mobil ini untuk pembangunan masjid mungkin kesannya agak menjadikan agama sebenarnya, tapi kembali ke niatnya. Nah, kalau memang niat tidak usah disampaikan. Iya kan, dari sini aja selesai, ya kan. Balik ke ini, kayak menggambar amal tapi di sini dihapus. Iya kan, kalau kebaikan kalau sedekah ya niat baik seperti itu, terus jalanin aja. Kalau ada orang tahu ya sudah. Iya.
donasi masjid 1 juta dari hamba Allah. Pak Manto ya saya. Hamba Allah itu. Nah, ya kan emang biasa. Dia menjaga hati itu memang luar biasa. Kadang-kadang kemasannya yang luar biasa, tapi ya ternyata merusak, ya kan? Dan itulah zaman kita sekarang. Ya. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Sudah tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.